sepakat dengan guru ini ya. Mereka sepakat. Ini ada tapi kita lewati. Kita jadi selesai ya Bapak Ibu untuk pemilihan soal literasi dan enumerasi. Jadi sekarang kita juga pada saatnya refleksi. Jadi salah seorang guru silakan memberikan refleksinya. Bagaimana perasaannya saat sebelum latihan dengan sesudah latihan ini? Oke. Siapa Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan? Bapak Erwin. Bapak Ibu Ajang, Bu Ajang. Enggak apa-apa, itu perasaan. Perasaan Ibu Ajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, wasyukurillah kita pada hari ini dapat melangsungkan acara kegiatan di komunitas belajar SMPN 24 SD dalam rangka pengibasan. Kami berdua mengikuti pelatihan literasi dan numerasi di BDP selama 5 hari 4 malam, kemudian mengibarkannya ke komunitas belajar kita untuk melatih soal literasi dan numerasi kepada generasi sejawat di komunitas belajar kita ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin. Dan untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Hakim Jenderal PDI. Kemudian baru kita lanjutkan dengan latihan soal literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu guru, kami di sini bukan sebagai narasumber ya Bapak Ibu, tapi sebagai pemandu kita latihan bersama mengenai soal literasi dan numerasi. Dan semoga nanti kita dapat mengaplikasikannya di kelas ya untuk soal yang pastinya ya. Jadi kepada Bapak Ibu PDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Bapak Kepala SMP Pendidikan yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan SMPN 24 Nusa Tenggara. Mungkin 1, 2, 3, 4 cakep. Cakep. 5, 7, 8. Cakep. Hari ini kita berkumpul di SMPN 24 untuk belajar dari Ibu Rina dan evaluasi ulangan latihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya hari ini kita bersyukur dan terima kasih pada Ibu Dewansi dan Ibu Rina yang telah mewakili sekolah kita mengikuti pelatihan dari komunitas pendidikan dalam rangka pengembangan komunitas belajar untuk peningkatan literasi dan numerasi dari komunitas kita. Dan tentunya ini adalah bagian dari usaha kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita
dasar daripada pengambilan ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam berbagai bidang ini bisa terus ditingkatkan dan tentunya akan berdampak kepada pengetahuan bidang lainnya. Jadi berbagai mata pelajaran. Nah, tentunya apa-apa yang mungkin bisa kita simak dan pelajari, mudah-mudahan bisa membawa fakta kepada kita untuk terus belajar dan membelajarkan. Nanti itu aja sambutan dari ulun. Singkat saja, selanjutnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan langsung saja kita mulai latihannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, gimana nih kabarnya hari ini semua Bapak Ibu guru? Bahagia? Alhamdulillah, menyenangkannya. Jadi hari ini kita belajar melatih soal literasi dan numerasi sebagai oleh-oleh dari BBP. Kita dapat pengalaman banyak ya Bu. Salah satunya ini melatih soal literasi dan numerasi kepada Bapak Ibu guru semua. Ini pelatihan ini dilaksanakan ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sungai Tengah karena hasil asesmen nasional sekolah kita rendah ya Pak, kurang. Iya, jadi beberapa sekolah dari HSD, berapa sekolah itu pokoknya semua totalnya ada 75 guru. Se-HSD itu di bawah BPP, berangkat ke BPP untuk menerima pelatihan literasi dan numerasi. Jadi semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan hasil asesmen ANN ya, hasil asesmen nasional peserta di Program HSD menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Amin. Ini yang pertama dulu kompetensi literasi fase D. Jadi untuk di SMP fasenya memang hanya ada satu, yaitu fase D. Kalau di SD itu ada fase A, fase B, dan fase C. Untuk di SMP itu hanya ada satu, yaitu fase D. Dan untuk di SMA itu ada dua fase, yaitu fase E dan fase F. Untuk cuma satu ya fase D Bapak Ibu. Jadi kelas 7, 8, maupun 9 fasenya cuma satu. Jadi yang pertama kita membahas tentang kompetensi literasi terlebih dahulu. Kompetensi yang pertama yaitu menemukan informasi. Nah, jadi kan dalam soal itu dituangkan, seringkali kita melihat soal atau membaca soal itu ada soal yang bercerita ya, panjang soalnya. Nah, dari informasi yang tertuang pada soal itulah dapat kita cari jawaban dari pertanyaan dari soal tersebut. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah memahami. Jadi memahami teks, menyimpulkan, menyusun, dan membandingkan. Kemudian yang ketiga kompetensinya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi di antara yang dua tadi. Jadi ada 3 kompetensi dalam kompetensi literasi Bapak Ibu. Ini LK literasi untuk kajiannya. Jadi untuk literasi itu ada 2 konten. Yang pertama berupa teks informasi dan yang kedua berupa teks sastra. Kita bahas dulu yang teks informasi dulu. Untuk kompetensi literasi berupa teks informasi ini bisa menemukan informasi tersurat. Yang pertama dulu menilai kualitas teks informasi, kemudian yang kedua menilai kesesuaian, yang ketiga menemukan informasi tersurat, yang ketiga yang keempat menjelaskan ide pokok, kemudian menyimpulkan perubahan, menyusun inferensi dan menilai akurasi. Kita
langsung ketemu dengan soalnya di Bapak Ibu. Wacana satu, Yogyakarta dan kekhasan jajanannya. Yogyakarta terkenal sebagai kota budaya karena kekhasannya. Sama halnya dengan jajanan kasarnya seperti adrem, celorot, geplak, kipok, yangkok, dan masih banyak yang lainnya. Adrem, menurut beberapa sumber, sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Warga menjadikan adrem sebagai peminum teh tawar pahit atau minuman hangat lainnya. Makanan ini banyak diproduksi di Pedukuhan Wiro Sultan, Sanggeng, Bantul. Adrem memiliki rasa yang manis bercampur. Bagaimana makanan tradisional Jawa umumnya? Salah satu keunikannya adalah warna dan bentuknya. Warna khasnya adalah coklat tua dan jika diperhatikan, jajanan ini menyerupai bentuk bunga sebelum. Selanjutnya cemil. Ini kita kenal ya Bapak Ibu dengan cemil ada di sini. Ya. Jajanan pasar ini bentuknya unik seperti telur mentah bayi, namanya celorot. Kemudian ada makanan khas yang bernama geplak dan ada dua makanan lainnya lagi yang menarik yaitu tiko dan yangko. Panjang ya. Teks informasinya tidak panjang Bapak Ibu. Bayangkan ini menjadi soal untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu. Berapa waktu yang harus diperlukan murid kita untuk membaca teks informasi ini? Sepanjang ini. Bagaimana dengan soal ini kata ya? Mirip Bu. Mirip panjang seperti itu ya, banyak ya soalnya, bacaannya gitu banyak. Nah, kita tiba ke pertanyaan untuk soal yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa sambil membaca di sini atau membaca di smartphone-nya. Untuk soal yang pertama, berdasarkan teks tersebut, jajanan apa yang dapat bertahan cukup lama pernah dijadikan bekal bergerilya oleh Pangeran Diponegoro? Pilih salah satu jawaban. Baik, apa Bapak Ibu? Adrem ya. Dijadikan iya lima makanan itu beda lawan brem lah. Tadi kayak kuncup bunga, coklat, warna biru. Kalau brem kan dari sari tapai itu, kualitas dari biru. iya. Berarti beda brem lawan brem lah. Coba kita baca apakah sama atau beda ini ya. Teman lima ini tawar pahit, rasanya manis ya, bercampur gurih. Berarti beda Bu, soalnya kan brem rasanya berbeda karena Tapai gitu. Brem itu kan kayak mint lah, habis itu dimakan sari tapai. Tapai loh. bentuknya padat ya. Terus kalau kita makan ada rasa manis di mulut. Kayak dingin untuk. Tapi fotonya dulu kan. Apakah bisa kita temukan di sini jawabannya? Termasuk ini tidak mungkin. Yang Kepo lah, kepo. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya untuk soal yang pertama? Berdasarkan teks tersebut, jajanan yang bertahan cukup lama dan pernah dijadikan bekal bergerilya oleh Pangeran Diponegoro. Jawabannya adalah, ayo Bapak Ibu, kita saling sharing. Kita lagi bersama ini. Mikrofonnya ada guys. Sambil di-shoot ya Pak. Bismillah. Adakah Bapak Ibu yang sudah menemukan jawabannya untuk soal nomor 1? Silakan dipegang mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Reni Marina. Ya, saya mencoba menjawab. Ya, mungkin jawabannya yang Ya, ya jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan jawaban Ibu Reni?
Oke, dapatnya di mana Bapak? Di paragraf terakhir. Paragraf Ya, yang itu dikenal sebagai makanan raja-raja atau para priai menurut cerita yang pernah dijadikan bekal oleh pangeran Diponegoro saat bergerilya karena dapat bertahan cukup lama. Ya, sepakat ya Bapak Ibu? Iya, betul. Itu tadi jawabannya sepakat. Semua ya. Betul. Jawabannya adalah Jampo. Keren. Kemudian kita kan ke soal yang kedua. Aneka jajanan pasar dari Yogyakarta memiliki keunikan sendiri. Melihat ada centang pada sebuah jawaban yang benar. Yang benar. Agrel memiliki warna coklat tua dan bentuknya menyerupai bibit bunga serupa. Apa itu benar? Selorot. Ini boleh dilakukan Ya, untuk soal nomor 2 itu tidak salah. Ya. Turun mau baik di Bandung. Benar. Ya, silakan. Soal nomor 2. Nomor 3. Jawaban soal nomor 2 itu A dan B. A dan B ya. Agrel memiliki warna coklat tua dan bentuknya menyerupai bibit bunga serupa. Selorot merupakan salah satu jajanan pasar yang bentuknya berfungsi sebagai tempat ibadah. Baik. Di mana letaknya Ibu? Di paragraf yang mana? Tapi belum ada membaca, cuma mendengar paparan dari Bian tadi. Oh iya. Dari ini berarti khusus di Jogja ya, kawasan di Jogja. Jadi jajanan pasar dari Jogja ada agrel, selorot, utak, ipo, yangpo. Kemudian soalnya Adem paragraf 1. kita cari kata unik, kita cari kata unik. Jadi di sini ada Kalimat terakhir. Kalimat terakhir, Bu. Jadi yang ini paragraf 1 kalimat terakhir. Salah satu keunikannya. Untuk adem. ini kan ada teman-teman ini kan ini satu agrel. Yang kemudian satunya ada kata unik selorot. Iya. Jenengnya untuk yang naik dompet itu benar. Jadi di sini yang lebih mengenalkan sendiri adalah agrel dan selorot. Selorot. Iya. Betul. Jenengnya berikutnya. Kita ngambil ini kan apa kata uniknya nah kan ada di teks kata unik. Jadi kita ambil itu. Oh, selorot. Ya, agrel dan selorot ya. Selorot bentuknya seperti trompet ya dia. Iya. Jadi nomor 2, soal nomor 2 jawabannya A dan B. Oke, itu kan kita semua Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini soal yang 3. Makanan khas apa dari Yogyakarta yang saat ini telah mengalami perubahan rasa? Baik, Bapak Ibu, siapa yang ingin menjawab? Silakan Ibu. Langsung saja. Khas apakah dari Yogyakarta yang mengalami perubahan rasa?
menurut saya jawaban yang tepat yang sesuai dari presiden itu Yangko. Karena dari keterangan paragrafnya ada yang membaca Yangko itu dulunya memiliki rasa isian dari kacang hijau, namun sekarang ada pergeseran, mereka mengubah dengan berbagai macam rasa buah-buahan, baik itu stroberi, buah-buahan seperti stroberi, durian, dan melon. Jadi jawabannya yang Ya, paragraf terakhir ya. Ya, berdasarkan teks itu di paragraf terakhir, jawabannya adalah yang kok. Sepakat kan Bapak Ibu? Sepakat. Iya, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah kita berhasil menjawab teks informasi yang pertama ya. Nah, kemudian ini lagi itu tadi teks informasi. Nah, kompetensi yang kedua adalah teks sastra. Teks sastra. Jadi ini semacam cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu, ini untuk kata kerja ini dapat diambil dari kata kerja operasional kata Anderson atau taxonomy global. Nah, kita masuk ketemu wacananya. Apa ini sekolah? Kisah anak suku sampai. Ada asal kayak yang Oke. Ini kita Bapak Ibu membacanya di dalam hati agar dapat membaca. Ya kalau kita mengerjakan soal, kita membaca dengan hati kan yang Bapak Ibu supaya cepat membacanya. Nah, kita ketemu soal pertama. Mengapa Mukarrimah bangga terhadap Lamai dan Rijai? Ini berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Kenapa bangga? itu soalnya harus setelah dibaca teksnya dengan seksama. Tidak ada sekarang sama dia. Oke, siapa yang dapat menjawab atau siapa yang ingin menjawab? Ini kalau salah ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kan kita belajar bersama. Oke, baik, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Itu dulu. Siapa yang akan menjawab selanjutnya? Persoalan satu. Teks sastra. Bapak Ibu sudah paham kan ya dari bedanya antara teks informasi dengan teks sastra? Surat dan tersirat. Siapa Bapak Ibu? Silakan. Siapa? Boleh 2 kali 3 kali jawab tidak apa-apa. Siapa? Ibu Neni lagi. Ya, silakan. Ya. Soal nomor 1. Jawabannya mengapa Bu Fatimah bangga terhadap Lamai dan Rijal? Semangat Lamai dan Rijal untuk bisa bersekolah sangat tinggi. Itu terlihat dari Ibu Fatimah bertanya pukul berapa kalian berangkat dari Buntan tadi pagi, mungkin dari rumah. Itu di sana dia menjawab dia berangkat hari masih gelap ketika berangkat dari rumah. Kemudian Ibu Fatimah tersenyum. Mungkin karena semangatnya untuk tidak telat masuk sekolah,
Nah gitu, dia cepat-cepat berangkat. Karena semangat tinggi ingin menuntut ilmu. Iya, ini Ya. semangat kalian juga untuk bisa berangkat semangat itu sangat tinggi ya. Iya. Iya, betul. Betul sekali Ibu. Jawabannya adalah A. Nah, karena ini jawabannya boleh lebih dari satu. Pernyataan yang benar ada satu lagi nih. Kata Ibu. Apa lagi satunya? Mungkin deh. D ya. Ya, D. Perjuangan mama dan Ida untuk dapat berangkat ke sekolah. Di mana kita menemukannya? Mana ke semua. Bukan Ini ya. Cukup jauh ya. ada berapa jam? Menempuh perjalanan yang cukup jauh. Betul. Semua tadi kan bisa bersekolah sangat tinggi. Nah, walaupun dia lelah. Kemudian perjuangan mama dan Ida untuk dapat berangkat ke sekolah dari sini teks. Nah, betul. Jadi jawabannya A dan D. Soal yang kedua, jika kamu ingin mencari informasi lebih mengenai kisah tersebut, kata kunci apa yang kamu ketikkan pada laman internet? Ini sudah berpikir kita tinggal ini. Untuk yang soal nomor satu kan kita menemukan informasinya pada teks. Untuk yang nomor kedua, memahami. Sekolah anak sekolah Sekolah susah kayak bulan. Jadi kata kuncinya sekolah anak suku Sakai. Biasanya kalau di Google itu yang paling spesifik yang saya itu kalau kita suku Sakai perdagangan itu yang keluar masa sisanya. Kita suku Sakainya. Sakainya perjuangan Sakai mungkin kayak perjuangan perangnya. Iya, lebih umum. Kayaknya itu ya kalau Google kayaknya Iya, betul. Ya, berdasarkan teks ini kan tentang sekolah ini ya, Bapak Ibu. Di sini sudah ditulis tentang sekolah. Jadi kalau kita ingin mencari informasi lebih mengenai kisah tersebut, kata kunci yang bisa kita ketikkan pada laman internet adalah sekolah anak suku Sakai. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah C. Apakah ada soal lagi? Betul. Jadi kita berlatihan memahami. Soal yang ketiga, walaupun sudah besar, lamai belajar bersama anak kelas 1. Ketika ada anak yang kita lamai membaca tulisan, ternyata lamai ini lamai belum bisa membaca. Apa yang terjadi pada lamai setelah tulis itu? Yang pertama, lamai membaca dengan menunduk karena malu ketika belajar. Benar apa salah? Nanti kita ambil soal dulu ini untuk soal nomor 3. bukan kepala. Siapa yang akan menjawab ini berbalik? Abang belum bisa membaca, jawab lah malu. Dia hanya kecil-kecil berdoa itu hanya sumber dia. Nah, makanya kedua kepala ketika dilihatnya Fatimah memandang ke arah mereka. Itu membaca aja. Jadi soalnya lamai membaca dengan menunduk karena malu ketika belajar. Benar atau salah? Itu lagi membaca lah. Membaca dengan menunduk. Itu kan membaca kalau itu. Dia membaca kok. Dia melihat huruf kecil-kecil di baju anak. Abang bacalah. Abang bacalah. Berarti dia belum membaca. Masih dulu. Kalau belum bisa membaca, jawab lamai. Itu kalau kalimat pertama. Saya itu
Bapak melukis yang gajah, namanya malu. Dia lagi dari kecil, hanya bisa terdiam. Bapak tidak bisa. Lalu menunjukkan kepala terkait dirinya, Bupatimah memandang ke arah mereka. Ketika Bupatimah memandang tentang soal ini, ramai membaca dengan menunduk karena malu ketika belajar. Salah. Salah. Kemudian yang kedua, Lamai malu tetapi memiliki semangat tinggi untuk menulis dan menyimak penjelasan guru. Benar atau salah? Lamai malu tetapi memiliki semangat tinggi untuk menulis dan menyimak penjelasan guru. Benar atau salah? Jawab Lamai malu. Ini tinggal terjadi dengan kayaknya benar Pak. Benar. Sengaja Itu juga pada bisa membaca, tapi ini semangatnya tinggi yang bisa. Betul. Berangkat ke sekolah, kemudian Perjuangannya dia ke sekolah. kemudian belajar menulis agak kesulitan, tapi akhirnya mulai terbiasa. Dia yang sangat bersemangat berlatih menulis. Benar ya, untuk nomor 2, Lamai malu tetapi memiliki semangat tinggi untuk menulis dan menyimak penjelasan guru. Benar. Kemudian soal ketiga, pada soal nomor 3, Lamai percaya diri terhadap kemampuannya karena ia yakin bisa. Ia belum berani bersuara. Lalu ia mulai meniru. Diperhatikannya dapat selalu memegang pensil, lalu ia mulai meniru. Merasa asik berarti benar. Ya, Lamai percaya diri terhadap kemampuannya karena dia yakin bisa. Benar kan? Percaya diri terhadap kemampuannya karena ia yakin bisa. Salah benar. Lamai dan Lydia beri pensil dan buku. Lamai merasa jari-jarinya kaku ketika memegang pensil. Ini kali pertama ia memegang pensil, diperhatikannya cara saling memegang pensil, lalu ia mulai meniru. Jadi dia meniru, dia melakukannya sendiri. Bagaimana kalau itu? Betul ya? Lamai percaya diri terhadap kemampuannya karena ia yakin bisa, itu benar. Oke. Kemudian soal yang keempat, Saling mengatakan bahwa Lamai belum pandai membaca, padahal sudah besar. Namun Bupatimah justru memberikan ujian kepada Lamai. Bagaimana perasaan Lamai pada saat itu? Perasaan Lamai. Mungkin Apa itu yang jawabannya? Iya, diberikan. Silakan diberikan dulu.
Soal nomor 4, perlu memilih B dan D. B, Ramai merasa kepercayaan dirinya muncul pada saat itu. Itu dilihat dari nomor 2. Kamu juga. Tadi dapat. Ketika Ibu Fatimah menyuruh Ramai untuk menulis, ini kan ada ujian dari Ibu Fatimah. Meskipun harus mulai dari kelas 1 dan sempat dengan anak-anak juga, Abang Ramai dan Abang Mikir tetap belajar. Ibu Rene juga jawabannya beda mulai. Ya. Ramai merasa percaya dirinya muncul pada saat itu ya. Setelah diuji, kemudian mengikuti dan mengikuti ya. Walaupun belum berani bersuara, tapi kan Ramai sudah mengikuti dalam hati. Kemudian Dia belum berani bersuara. ini kan termasuk menunjukkan bahwa dia percaya diri, meniru menulis sekali Diberi menulis. dari bagian dokter, Ramai merasa dirinya mampu. Mulai ada kesulitan, tetapi akhirnya mulai terbiasa. Kemudian yang B, Ramai merasa bahagia dan menyimak penjelasan Bu Fatimah dengan kesabaran. Paragraf kedua, wajahnya tampak cerah. Sampai diri sendiri sambil menulis, wajahnya Wajahnya tampak wajahnya tampak cerah seperti mengajarkan. Jadi dia seperti ada senyum melihat sangat bersemangat berlatih menulis. Jadi B dan D. Iya betul. Betul itu. Baik. Ada satu soal lagi sebelum narasi ya. Soalnya kelima, terdapat perbedaan kejadian yang dialami tokoh pada cerita tersebut. Pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang menggambarkan perbedaan kejadian yang dialami tokoh dalam cerita tersebut. Perbedaan kejadian yang dialami tokoh, tentang semua yang sesuai. Yang A, Ramai dan Rijal awalnya sangat malas belajar, tetapi dari cerita mereka menjadi banyak belajar berkat dukungan salib. Bukan kayaknya ya. Yang B, awalnya saling mengejek Ramai dan Rijal, tetapi akhirnya dari saling meminta maaf kepada mereka. Ada apa saling meminta maaf? Yang C, Ramai dan Rijal awalnya tidak percaya diri, tetapi akhirnya mereka dapat lebih percaya diri berkat iman. Ya. Perbedaan kejadian ya, perbedaan kejadian. Awalnya tidak percaya diri, kemudian percaya diri berkat iman. Kemudian yang B, anak-anak awalnya memandang Ramai dan Rijal sebelah mata, tetapi akhirnya mereka ikut bangga dengan menjual Ramai dan Rijal. Berarti C dan D. Betul itu jawabannya adalah C dan D. Nah sebelum ke latihan informasi, kita kembali ke kompetensi literasi yang 3. Yang pertama menemukan informasi. Kompetensi literasi yang pertama menemukan informasi, yang kedua memahami, yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Kita bahas bersama yang nomor 1. Untuk soal yang pertama ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, ini masuk yang
menemukan menemukan informasi, atau yang kedua memahami, atau yang ketiga mengevaluasi. Yang pertama ini menemukan informasi ya, karena langsung pada teks ada tertera yang tersurat langsung muncul. Jadi yang soal satu ini adalah kompetensi yang pertama, yaitu menemukan informasi. Nah, untuk soal yang kedua, Ibu, ini kita juga menemukannya tadi kan langsung ada di teks tersurat langsung, berarti ini juga termasuk menemukan informasi. Yang ketiga, makanan khas apa dari Yogyakarta yang sangat terkenal dengan bangsa. Ini juga menemukan informasi atau memahami, yang memahami berbagai rasa. Langsung ada di teks, ya, kita temukan. Iya, berarti ini juga kompetensi yang pertama, menemukan informasi. Dari satu wacana ini bisa diperoleh 3 soal. Jadi Bapak Ibu, kita bisa nih membuat soal atau membuat kita satu saja bahannya, bisa satu gambar, bisa satu wacana, tapi kita buat pertanyaannya berbeda-beda ya, sesuai dengan kompetensi yang 3 macam itu. Bisa menemukan informasi untuk soal yang pertama, kemudian soal yang kedua memahami, kemudian yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Jadi satu saja bahannya bisa kita buat 3 soal atau lebih. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, tadi makanan khas apa yang berdasar sudah tadi ya, menemukan informasi. Jadi untuk yang ini tingkatannya sama. Kalau untuk yang ini mengapa Fatimah bangga terhadap langai dan rejal. Untuk soal yang pertama ini kita juga menemukan informasinya langsung ya, Bapak Ibu, pada wacana. Kemudian untuk yang soal nomor 2, nah untuk yang ini masuk level mana nih? Apakah langsung kita temukan di teks? Tidak. Berarti ini masuk level ya, kompetensi yang pertama menemukan informasi, yang kedua memahami, yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi atau merefleksi. Jadi kalau yang ini apakah memahami atau mengevaluasi? Evaluasi lah. Memahami. Iya. Memahami ya, referensi. Oh ya. Memahami ya Bapak Ibu, catatnya dulu. Oke. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi atau memahami? Memahami. Oh benar salah. Tapi untuk menentukan benar dan salah, Dipahami dulu. berarti kan murid harus memahami ya. Dipahami dulu. Memahami. Oke. Untuk soal yang keempat, Memahami. atau mengevaluasi ini. Dan membaca pada sebisa bagaimana perasaan langai. Soalnya mempertanyakan bagaimana perasaan langai pada saat itu. Berarti kita sebagai pembaca mengevaluasi ya. Memahami. Mengevaluasi atau memahami ya, ini mau Bapak Ibu antara dua. Memahami ya, memahami. Nah untuk soal yang kelima,
Terdapat kejadian yang menentukan berbeda kejadian yang diambil kapal dan kejadian tersebut. Memahami atau mengevaluasi Itu perbandingan lah. perbandingan dibandingkan dari yang awal dan akhir. Berarti memahami lah. Masuk. Membandingkan hal-hal yang utama. evaluasi Misalnya karakter tokoh. Mengevaluasi kan kalau dikatakan evaluasi misalnya kan itu ada perbedaan, kejadian ya. jadi bisa diperbaiki. Kalau kan dari evaluasi itu Enggak. Jadi ini kita pilih mengevaluasi dulu. Ya. Oke. Kita lagi gitu. Nah ini level selanjutnya adalah latihan literasi. Jadi untuk level literasi itu knowing, applying, dan reasoning. Pengetahuan dan pemahaman, penerapan dan penalaran. Untuk kita langsung ke ini soal level 1 yaitu yang knowing. Waktu dikomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berubah sampai akhirnya sampah apapun. Waktu diperlukan untuk menguraian sampah tersebut sebagai waktu dikomposisi. Material organik yang membutuhkan waktu penguraian paling sebentar adalah yang paling sebentar, dekomposisi. Material organik yang ini dekomposisinya 5 minggu sampai setengah bulan. Jadi minggu itu 1 bulan seminggu ya. 1 bulan seminggu. Mulai 12 kertas tisu ya. B kertas tisu. Iya. Mengapa soal kelas level 1? Mengapa ini soal level 1? Karena langsung kita temukan di teks, informasinya langsung tersurat. Soal nomor 2, soal applying atau penerapan. Pernyataan tersebut tidak sebelumnya. Mengapa kalau sebenarnya dari tersebut perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Manakah koleksi yang benar dari kedua tersebut? Dia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Ini yang ada diagram A dan diagram B. Selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Selisihnya. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. 8 Perhatikan tinggi diagram datang setiap jenis material sampah. Tingginya 5. Perhatikan titik nol dari sudut diagram 0. Apakah selisihnya sama? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waktu dekomposisi. Dia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Selisih waktunya 5, 6, 1, 2, 3. Selisihnya dari yang ini dengan yang ini dari yang ini. Ini selisihnya 1, 2, 3. Sama ya? Sama 3 jaraknya. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Berarti pernyataan tersebut mana
koneksi yang benar dan tidak bersumber. Koneksinya nanti. Benar atau salah ya? Dia menyatakan selisih waktu di komposisi pada diagram A sampai dengan diagram B. Sama ya Bapak Ibu. Ini kan diagram ini. Dengan yang ini 1, 2, 3. Yang ini ulang 1, 2, 3. Sama berarti ya. Tapi itu yang kalau sudah jadi kan satuannya minggu, sebelah kanan satuannya bulan. Selisih 3 minggu. Ya, hitungan minggu kan ada yang Berdasarkan soalnya ini, seorang siswa memiliki tabel dan diagram di atas, tabel dan diagram. Kemudian ia menyatakan selisih waktu di komposisi pada diagram. Yang diagram yang ini diagram, kalau yang ini tabel. Berarti dia khusus memberikan pernyataan tentang diagram. Ya. Jadi Bapak Ibu berkomunikasi kita satu soal. Bagaimana dengan belajar sama kita. ya. Nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Pilih setuju atau tidak setuju. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu di komposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyerahkan hal tersebut sebagai tanggung jawab ini. Menjelaskanlah ini materi Waktu yang diperlukan untuk memperoleh ini menggabungkan data waktu di komposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Itu diagram batang. Nah ini tabel. Ini tahun. Dan ini minggu. Apakah ini bisa digabungkan dalam satu diagram batang, Bapak Ibu? Ibu gurunya tidak setuju nih. Ibu guru tidak menyerahkan hal tersebut. Siswanya ingin menggabungkan data waktu ini menjadi satu data dalam bentuk diagram batang anorganik dan organik. Ibu guru tidak menyerahkan hal tersebut setuju. Bapak menggunakan ibu guru setuju tidak? karena intervalnya jauh banget. Iya. Tidak bisa dihitung. Ini tahun, yang ini minggu. Menggabung 100 tahun. pastinya 400 tahun. Berarti 100 tahun. Dan data sudah dibaca. Oh, yang 5 minggu itu sudah dibaca. Betul. Berarti Ibu Rila sama dengan Ibu Guru tadi soal ya, tidak setuju tadi. Tidak setuju karena lagi penjelasannya Data itu sudah dibaca. ya, data sudah dibaca, Karena perbandingannya itu tinggi. perbandingannya jauh banget ya. 100 tahun dengan 400 tahun. Betul. Kemudian ini juga tentang organik dan inorganik. Kalau kita jadikan satu data, membingungkan membaca ya. Ini udah bisa saja. Ya, jadi kita sepakat dengan guru ini ya. Kita sepakat. Ini ada satu tapi kita lewati. Kita jadi selesai ya Bapak Ibu untuk perapian soal literasi dan enumerasi. Jadi sekarang kita juga pada satu refleksi. Jadi salah seorang guru silakan memberikan refleksinya. Bagaimana perasaannya saat sebelum latihan dengan sesudah latihan ini? Oke. Siapa Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan? Bapak. Dua jam. Kenapa? Itu perasaan Ibu Ajeng saat sebelum latihan di konsentrasi dan setelah sesudahnya latihan. Sebelum latihan dan sesudah latihan perasaan. Kalau perasaannya menilai dari sebelum latihan
itu merasa rumit dan sulit Iya, memahami. Iya. Rumit, sangat rumit. Tapi setelah dijalani, dipahami, ternyata menemukan jawaban itu dari satu lingkaran saja betul. dan mudah sekali. Iya, di situ-situ Bang. Jawabannya udah Ya, kalau di situ jawabannya. betul. Iya, Jadi menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dalam lingkaran teks literasi tersebut. iya. Jadi memiliki pendapat dari orang sebagai tenaga pendidikan. Iya. Terima kasih Ibu aja. Ya, sepakat ya Bu. Sebelum kita latihan kita merasakan rumit panjang banget gitu ya wacananya soalnya. Tapi ternyata sekarang kita kerjakan jawabannya ada pada wacana tersebut. Jadi kalau kita Bapak Ibu membuat soal literasi numerasi seperti ini, itu sebenarnya mudah. Karena murid kita itu tidak perlu harus yang menghafal ya jawabannya apa, karena jawabannya ada pada teks tersebut. Jadi ini sebenarnya memudahkan ya Bapak Ibu dibandingkan kita kalau membuat soal langsung yang misalnya bagaimana ya untuk yang menjelaskan misalnya ada berapa orang jumlah pemain sepak bola misalnya itu kan berapa ya. Tapi kalau kita membuat dalam bentuk soal wacana seperti tadi ya literasi numerasi itu murid bisa menemukan jawabannya pada teks ya, asalkan membaca. Iya, itu kuncinya. Kuncinya membaca. Literasi adalah membaca, numerasi adalah menghitung ya, artinya membaca data. Bisa berupa bilangan atau angka gitu ya, numerasi itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah membersamai kegiatan ini sampai pada detik ini. Sebenarnya mau melakukan proses, tapi mungkin kita lakukan proses ini di lain kesempatan ya untuk mengetes kemampuan literasi dan numerasi kita ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan di lain waktu. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Semoga latihan literasi dan numerasi ini dapat membawa berkah untuk kita untuk semakin memajukan pendidikan di sekolah kita pada khususnya dan di mana kita berada pada umumnya ya. Jadi ada pantun juga Bapak Ibu sebelum menutup. Bilang cakep ya Bapak Ibu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang berbahagia. Kami mohon maaf kalau ada salah hilaf dari perkataan maupun sikap kami. Dan untuk yang terakhir pernyataan dari Bapak Tumpudi tentang berlangsungnya acara itu saya kami. Terima kasih Bu Rina dan Bu Sulawesi yang menugaskan latihan memotivasi literasi di tentunya bedanya yang kita dapatkan, tapi kayaknya Bapak Ibu melihat belum belajar dan kalau literasi ini kemampuan membaca itu kalau mungkin sebenarnya Bapak Ibu yang kemampuan membaca luar biasa dan cepat menemukan kata-kata tadi Ibu ini cepat banget menemukan kata-kata. Oke, mungkin satu belakang bahasa dan memberikan sama merasa ini matematika juga. Ya, tentunya terima kasih bagi Ibu Rina dan Ibu Sulawesi yang sudah bersama kita hari ini. Bersama baik. Kalau dikirim pulang dia